sepak bola lebih dari sekedar olahraga, adalah sebuah identitas bagi sebuah bangsa. Di Malaysia, sepak bola pernah menjadi simbol kebanggaan nasional. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, semangat Harimau Malaya seakan meredup. Timnas yang dulu ditakuti kini kesulitan untuk bersaing bahkan di level Asia Tenggara. Apa yang menyebabkan kemerosotan ini? Apakah ini hanya masalah sementara atau ada masalah sistemik yang lebih dalam? Dalam video ini, kita akan mencoba flashback bagaimana Malaysia terpuruk begitu dalam. Jadi, kita akan masuk di segmen info aja. Kita mulai dengan Piala Asia 2023, di mana Malaysia tergabung ke dalam grup E. Malaysia dipaksa bersaing dengan salah satu tim favorit Korea Selatan dan dua negara dari Timur Tengah yaitu Bahrain dan Jordania. Secara ranking FIFA, Malaysia berada di bawah ketiga tim ini. Pertandingan pertama Malaysia dipertemukan dengan Jordania. Dari statistik pertandingan, sebenarnya Malaysia relatif lebih unggul mulai dari penguasaan bola hingga akurasi passing. Tapi naas, Malaysia kalah telak 4-0 tanpa balas. Mereka kalah efisiensi dalam memaksimalkan peluang. 2 gol dicetak Mahmud Al-Mardi dan 2 gol lagi dicetak Musa Al-Tamari, dengan salah satu golnya tercipta dari tendangan penalti. With the responsibility from the spot against Sihan, and he dispatches it comprehensively in the 18th minute to make it 2-0. Jordan just too strong at the start of this game for Malaysia. Pertandingan kedua Malaysia berjumpa dengan tim kesayangan kita semua, Bahrain. Bahrain mendominasi laga ini. Sebenarnya, Malaysia bertahan dengan sangat baik hingga akhirnya mereka kecolongan 1 gol di menit 95. Minutes of stoppage time. It's headed out to the box towards Ali Madan. Madan has surely won it with that. He will be the match winner. Gol ini sangat menyakitkan pendukung Malaysia. Tapi bagaimanapun juga, lagi-lagi mereka harus menerima kekalahan dan menelan pil pahit bahwa mereka tidak mampu mencetak 1 gol pun dalam 2 laga. Circumstances 1-0 the final score. Dan pertandingan terakhir Malaysia harus bertemu dengan Korea Selatan. Statistik menunjukkan 82% Korea menguasai bola. Tapi belajar dari kesalahan sebelumnya, kali ini Malaysia mampu meningkatkan efisiensi peluang untuk menciptakan gol. Itu terbukti dengan menahan imbang Korea Selatan 3-3. Hasil ini tentu mengejutkan publik dan menjadi match yang paling memorable bagi pendukung Malaysia, mengingat lawan mereka adalah Korea Selatan. Hingga muncul statement, tak kisah atau melaju ke fase grup, yang terpenting Malaysia berjaya mengikut Korea 3-3. Perlawanan itu akan aku ingat sampai bilu-bilu nasib. Setelah match terakhir tersebut, Malaysia berada di dasar klasemen dan harus menguburkan mimpinya dalam-dalam karena laga Malaysia harus terhenti di fase grup dengan torehan 1 poin saja. Dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Malaysia tergabung ke dalam grup D yang berisikan Oman, Kyrgyzstan, dan Chinese Taipei. Kualifikasi ini memiliki sistem home away, di mana hanya juara grup dan runner-up yang akan lolos ke putaran ketiga. Jadi, akan sangat lama jika kita bahas setiap pertandingan. Singkatnya, peluang timnas Malaysia untuk lolos ke putaran ketiga sesungguhnya cukup tipis. Mereka harus berharap pada keajaiban. Anak asuh Kim Panggon sudah berusaha dengan sebaik-baiknya ketika mengalahkan timnas Chinese Taipei 3-1. Kemenangan itu membuat Malaysia mengumpulkan 10 poin. Harimau Malaya sukses menyamai poin Kyrgyzstan yang berada di urutan 2. Namun mereka harus berharap sang pesaing kalah telak minimal 0-7 lantaran punya selisih gol surplus 6 sebelum melawan Oman. Harapan itu akhirnya benar-benar musnah. Timnas Kyrgyzstan bermain 1-1 melawan timnas Oman di laga terakhir grup D. Alhasil, Kyrgyzstan kini mengoleksi 11 poin. Mereka menemani timnas Oman yang finish sebagai juara grup dengan nilai 13. Sementara itu, timnas Malaysia harus puas mengakhiri petualangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 2. Safawi Rashid dan kawan-kawan finish di urutan 3 dengan nilai 10 dari 6 laga. Tak hanya itu, Malaysia juga gagal merebut tiket otomatis ke Piala Asia 2027. Alhasil, mereka harus melalui babak kualifikasi lebih dulu untuk lolos ke Arab Saudi. Untuk selanjutnya, dalam kompetisi kelompok umur Piala Asia, dalam gelaran Piala Asia usia 23 tahun ini, Malaysia masuk ke dalam grup D.
bersama dengan Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait. Malaysia menyapu bersih semua laga dengan kekalahan. Mulai dengan melawan Uzbekistan, Malaysia kalah dengan skor 2-0. Dilanjut dengan melawan tim sesama Asia Tenggara Vietnam. Lagi-lagi, Malaysia harus takluk dengan skor 2-0 juga. Di laga terakhir, skuad Harimau Malaya terpaksa harus pulang lebih dulu karena kalah 2-1 atas Kuwait. Dari ketiga laga tersebut, Malaysia hanya mampu mencetak 1 gol saja dan terjatuh ke dasar klasemen dengan torehan 0 poin. Dengan hasil ini, Malaysia kembali gagal bersinar di kancah yang lebih luas. Kita lanjut dengan piala paling bergengsi di Asia Tenggara, AFF atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mulai dari usia 17 tahun, skuad Harimau Malaya tergabung ke dalam grup yang cukup berat, yaitu grup C yang diisi oleh Australia, Thailand, dan Timor Leste. Dalam 3 laga yang dijalankan, Malaysia memperoleh 1 kemenangan telak 5-1 atas Timor Leste dan 2 kekalahan dari Australia 2-0 serta Thailand 3-1. Dengan hasil ini, mereka berada di posisi ketiga klasemen di bawah Thailand dan Australia. Hanya juara grup dan runner up yang akan lolos. So, Malaysia dipastikan harus pulang karena gugur di fase grup. Kemudian AFF U19 tahun, Malaysia berada di grup C yang diisi oleh Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Laga pertama diawali dengan kemenangan yang sangat meyakinkan atas Brunei 11-0 tanpa balas dan 5-0 atas Singapura, serta hasil draw dengan Thailand mengukuhkan Malaysia berada di puncak klasemen dan lolos ke semifinal yang telah ditunggu Indonesia sebagai juara grup A. Namun sayang, Malaysia harus takluk oleh Indonesia dengan skor tipis 1-0 yang pada akhirnya Indonesia menjadi juara Piala AFF ini. Tidak berhenti di situ, Malaysia harus kembali berjuang untuk memperebutkan juara ketiga melawan Australia. Namun perjuangan itu tidak membuahkan hasil. Timnas Malaysia U19 harus tunduk di hadapan Australia lewat drama adu penalti. Kita lanjut dengan timnas senior yang tergabung di grup A, di mana mereka harus bersaing dengan Thailand, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dalam 4 laga, Malaysia draw dengan Kamboja 2-2, kalah lawan Thailand 1-0, menang 3-2 atas Timor Leste, dan dalam laga terakhir lawan Singapura, Malaysia wajib menang untuk merebut posisi runner up. Sayang seribu sayang, Harimau Malaya ditahan imbang Singapura 0-0 sehingga harus puas di posisi ketiga dan kembali mengubur mimpinya untuk lolos fase grup. Dan Singapura akan ke peringkat seterusnya. Jaringan yang dicari oleh Malaysia tidak dijumpai. 2 kali singgah di palang daripada Josue dan juga Kita lanjut pada bagian terakhir, yaitu kualifikasi Piala Asia usia 17, di mana Malaysia tergabung ke dalam grup H yang diisi oleh Uni Emirat Arab, Laos, dan Lebanon. Namun, hal yang mengejutkan terjadi. Lebanon mengundurkan diri dari kualifikasi karena pada saat itu terjadi ketegangan perang di negara tersebut, sehingga hanya juara grup yang bisa lolos kualifikasi karena grup ini terdiri atas 3 tim. Sayangnya, Malaysia kalah dari Uni Emirat Arab 2-0 dan seri melawan Laos 1-1 sehingga hanya mengoleksi 1 poin saja dan dipastikan gugur dan kembali gagal. Kemudian di kualifikasi usia 20 tahun, Malaysia tergabung ke dalam grup E yang terdiri atas Korea Utara, Oman, Tajikistan, dan Sri Lanka. Dalam 4 laga, Malaysia hanya menang 1 kali melawan Oman 2-1, seri lawan Korea Utara dan Sri Lanka, dan kalah dari Tajikistan 1-0. Dari hasil ini membuat Malaysia menempati urutan keempat dan sudah jelas gugur dan gagal untuk melaju ke Piala Asia usia 20 tahun 2025.
Baiklah, kita sampai pada kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan startup roadmap berikut. Diawali dengan Asian Cup yang hanya sampai pada fase grup, lalu FIFA World Cup Qualification Round 2 tidak lolos, kemudian Asian Cup usia 23 tahun fase grup, AFF usia 17 fase grup, dan ini yang agak lumayan nih, AFF U19 sampai di semifinal, kemudian AFC Asian Cup Qualifiers usia 17 dan U20 tidak lolos kualifikasi, dan terakhir AFF Timnas Senior yang tidak lolos fase grup juga. Tapi kita juga tidak melupakan bahwa tim nasional Malaysia merupakan juara Piala Merdeka 2024. Intinya, sepak bola merupakan olahraga yang penuh keindahan. Kedepannya nanti mungkin semua tim akan improve dan menunjukkan progres yang signifikan. Jika kalian suka video ini, subscribe, dan kalau gak suka ya gak usah.